Tujuan dan manfaat. Tujuan 1. Dapat menjelaskan dan memahami prinsip kerja teleskop. 2. Dapat menggambarkan bentuk dan sifat bayangan yang dibentuk dari citra objek teleskop. Manfaat 1. Praktikan dapat menjelaskan dan memahami prinsip kerja teleskop. 2. Praktikan dapat menggambarkan bentuk dan sifat bayangan yang dibentuk dari citra objek benda pada teleskop. Selanjutnya yaitu terdapat alat dan bahan. Alat yang dibutuhkan yang pertama ada lensa cembung dan lensa cekung. Kemudian alat yang kedua yaitu layar penangkap. Dan untuk alat yang ketiga yaitu dudukan lensa. Dan untuk alat yang terakhir yaitu rel presisi. Kemudian untuk bahan yang dibutuhkan yang pertama terdapat lilin. Prosedur percobaan. Prosedur percobaan yang pertama yakni merangkai alat dan bahan. Kemudian yang kedua yakni mencatat nilai fokus pada lensa cembung yang digunakan, baik yang diposisikan sebagai lensa okuler maupun sebagai lensa objektif. Kemudian yang ketiga yakni menyalakan lilin dan menempatkan pada posisi yang ideal agar terbentuk bayangan yang teramati pada layar. Kemudian mengamati bayangan pada layar dan mencatat hasil pada tabel. Kemudian untuk prosedur yang kelima yakni mengganti lensa dengan nilai fokus yang berbeda pada lensa okuler. Kemudian yang keenam mengulangi prosedur keempat dan bandingkan hasil dari perbedaan fokus lensa yang digunakan. Dan yang terakhir yakni menggambar pola garis bayangan yang dibentuk dengan objek benda berupa nyala api pada lilin. Selanjutnya yaitu dasar teori. Gould 2007 halaman 11 menyatakan bahwa pada tahun 1608, Hans Lippershey, seorang pembuat kacamata dari Belanda, menciptakan alat pertama yang disebut sebagai teleskop. Teleskop primitif ini dapat memperbesar benda-benda hingga 5 kali lipatnya. Sedangkan teleskop pertama yang dapat digunakan dalam astronomi dibuat oleh Galileo Galilei pada tahun 1609. Teleskop ini dapat memperbesar benda-benda hingga 20 kali lipatnya. Hermawan dan Irfan 2019 halaman 75 menyatakan bahwa teleskop adalah alat optik yang digunakan untuk melihat benda-benda yang sangat jauh seperti bintang-bintang di langit agar tampak lebih dekat. Teleskop memiliki 3 fungsi utama, yaitu untuk mengumpulkan cahaya sebanyak mungkin dari sebuah objek, untuk memfokuskan cahaya sehingga tercipta gambar yang tajam, dan untuk memperbesar gambar. Sifat terpenting teleskop adalah kekuatan pengumpulan cahaya teleskop. Semakin besar celah atau bukaan di bagian atas tabung teleskop, semakin banyak pula cahaya yang terkumpul. Junaidi 2021 halaman 9. Optik teleskop terdiri dari 2 bagian, yaitu objektif dan okuler. Objektif berfungsi memusatkan cahaya objek pada satu titik api atau fokus. Okuler berfungsi menangkap cahaya yang sudah terpusat tersebut. Percobaan ini menggunakan lensa cembung dalam mengetahui prinsip kerja teleskop. Terdapat 3 percobaan yang dilakukan untuk mengukur jarak antara komponen-komponen percobaan untuk mikroskop. Percobaan pertama, jarak antara lilin dan objek adalah 7,5 cm. Sementara, jarak antara objektif dan okuler adalah 43,7 cm dan jarak dari okuler ke layar penangkap adalah 34,1 cm. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah terbalik, nyata, dan diferensial. Sedangkan
Percobaan kedua menunjukkan jarak antara lilin dan objektif sebesar 10,1 cm dengan jarak antara objektif dan okuler sebesar 42,3 cm dan jarak dari okuler ke layar adalah 30,9 cm. Bayangan yang dihasilkan pada percobaan kedua adalah maya, tegak, dan diperkecil. Sedangkan pada percobaan ketiga, jarak antara lilin dan objektif adalah 6,3 cm dengan jarak dari objektif ke okuler sebesar 23,7 cm dan jarak dari okuler ke layar adalah 7,5 cm. Sifat bayangan yang dihasilkan adalah diperkecil, terbalik, dan nyata. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat variasi jarak antara komponen-komponen mikroskop yang tergantung pada konfigurasi yang Apabila semakin besar jarak antara objek terhadap lensa objektif, maka akan semakin besar pula bayangan yang dihasilkan. Namun, berbeda pada percobaan ketiga yang menghasilkan bayangan yang diperkecil. Hal tersebut disebabkan oleh adanya celah-celah lensa yang digunakan. Apabila celah yang digunakan besar, maka semakin banyak cahaya yang masuk. Sebaliknya, apabila masuk lensa kecil, celah lensa, maka akan semakin sedikit cahaya yang masuk. Hal tersebut dibuktikan pada percobaan yang telah dilakukan, di mana ketika celah lensa okuler lebih besar daripada celah lensa objektif, maka akan menghasilkan bayangan diperbesar. Sebaliknya, jika celah lensa okuler lebih kecil daripada lensa objektif, maka akan menghasilkan bayangan yang diperkecil.